Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesti Hutri dengan NIM 2104369 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas P14 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu, apa peran akuntan dalam proses pembelian komputer? Apakah akuntan perlu memainkan peran yang aktif? Apakah semua pekerjaan diberikan saja ke ahli komputer? Atau dalam aspek apa dari akuisisi komputer di mana seorang akuntan dapat menyediakan kontribusi yang berguna? Jawabannya, ya, pada akuntan juga perlu memainkan peran yang aktif. Peran akuntan sangat penting dalam menyiapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Adapun kontribusi akuntan dapat dilihat dari aspek yang pertama, peran akuntan sebagai pengguna. Sebaik apapun sebuah sistem, tentunya tidak akan ada gunanya jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan sistem itu sendiri mengacu pada kebutuhan dari lembaga atau perseorangan yang membutuhkan manfaat dari sistem yang dimaksud. Dalam sistem informasi akuntansi, pemaksimalan manfaat dari sistem tentunya dengan menggunakan jasa akuntan. Selaku akuntan harus memahami kebutuhan apa saja yang dapat diambil dari sistem. Rekomendasi dari akuntanlah yang seharusnya menjadi acuan dan memilih dan merancang sistem yang akan digunakan bagi sebuah usaha. Yang kedua, peran akuntan sebagai desainer. Sebagaimana yang disinggung di atas tentang pentingnya peran akuntan dalam menyiapkan sistem akuntansi, secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa peran tersebut. Yang kedua yaitu, Sarah Jones memiliki sebuah toko eceran yang tumbuh pesat dalam menghadapi kompetisi berat karena layanan pelanggan yang buruk, penagihan yang terlambat serta rentan kesalahan, dan pengendalian persedia yang tidak efisien. Demi keberlangsungan pertumbuhan perusahaan, sistem informasi akuntansinya harus ditingkatkan. Tetapi Sarah tidak yakin apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. Sarah telah mendengar mengenai prototyping, tetapi tidak tahu apa sebenarnya prototyping itu. Atau apakah ia dapat membantu? Bagaimana Anda akan menjelaskan prototyping kepada Sarah? Berikan sebuah penjelasan keuntungan dan kerugiannya serta kapan penggunaannya yang tepat. Prototyping tersebut adalah proses membangun model dari suatu sistem. Dalam sistem informasi, prototype di pekerjaan untuk membantu desainer sistem membangun suatu sistem informasi yang inovatif dan mudah untuk memanipulasi bagi pengguna akhir. Keuntungannya yaitu mengurangi waktu pengembangan, mengurangi biaya, membutuhkan keterlibatan pengguna, pengembangan menerima umpan balik pengguna terukur, dan hasil kepuasan pengguna lebih tinggi. Kelemahannya yaitu untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana, tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar. Jadi Sarah sangat dianjurkan untuk menggunakan model prototyping karena dapat membantu toko yang sedang dikelolanya. Dengan sistem prototyping ini, Sarah dapat terbantu dalam segi pelayanan yang cepat dan mudah. Yang ketiga yaitu, Don Otno telah berdiri meneliti opsi-opsi perangkat lunak, tetapi tidak dapat memutuskan di antara tiga alternatif. Don memulai pencariannya di komputer Smart DSC atau CMI dan nyaris berharap tidak perlu mencari lagi. Stevio, manajer CMI, tampaknya mengetahui dan mendengarkan seksama masalah kebutuhan dan permasalahan Don. Don hampir saja menggunakan sistem tersebut. Harga sistem tersebut tidak disangka ternyata terjangkau. Setelah 3 jam di custom design software, Don terbujuk bahwa mereka dapat memberikan kepada Don hal yang sesuai dengan kebutuhannya. Estimasi biaya yang dapat waktu tidak dapat ditetapkan, tetapi CDS menjaminnya bahwa biayanya akan terjangkau dan perangkat lunak tersebut akan selesai dalam beberapa bulan. Pemilik Modified Software Unlimited mengatakan bahwa perangkat lunak yang dibuat khusus sangatlah baik, tetapi harganya mahal, sedangkan perangkat lunak kalengan tidaklah mahal, tetapi hanya memenuhi beberapa kebutuhan. Perangkat lunak terbaik kedua dicapai oleh MSU dengan memodifikasi paket tersebut agar memenuhi kebutuhan Don. Don kembali ke CMA dan meminta kepada Steve pembuatan perangkat lunak yang dibuat khusus dan perangkat lunak memodifikasian. Yang diminta yaitu tuliskan keuntungan dan kerugian pendekatan dan rekomendasikan serangkaian tindakan bagi Don dan dukungan dengan keputusan Anda. Yang pertama, keuntungan dari kaleng, biaya pengembangan lebih rendah dan perangkat lunak lebih diandalkan. Menurunkan biaya pemeliharaan dan implementasi yang lebih cepat, staf dibebaskan melakukan pekerjaan lain, dokumentasi yang lebih baik. Perangkat lunak dapat digerakkan oleh pengujian dan dievaluasi sebelum dibeli. Dan kerugiannya yaitu mungkin
Tidak mungkin menemukan pakai menu kebutuhan yang unik dan spesifik pengguna, prosedur evaluasi, dan kendala dalam praktek. Jika perangkat lunak akan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, tidak fleksibel, kemungkinan inefisiensi, perlu waktu untuk mengevaluasi semua perangkat, dan mungkin tidak ada orang yang memiliki cukup pengetahuan. Keuntungan perangkat lunak custom: perangkat lunak yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna, lebih mudah untuk dimodifikasi, dan sering lebih efisien. Kekurangannya yaitu pendekatan perangkat lunak yang lebih mahal, pemrograman berkualitas mahal, pengembangan program memakan waktu, tidak ada jaminan, dan melibatkan pengawasan dan kontrol. Keunggulan perangkat lunak: modifikasi perangkat lunak lebih mungkin memenuhi kebutuhan, lebih murah, dan dapat diimplementasikan. Kurangannya yaitu sulit menemukan programmer ilegal, perangkat lunak membatalkan garansi dan dukungan pabrikan, perubahan yang tidak dapat didokumentasikan, menyebabkan masalah kontrol, membuat program menjadi kurang efisien, lebih mahal dari program khusus, dan utama modifikasinya signifikan. Yang keempat, permasalahannya yaitu sebuah organisasi besar memiliki waktu 18 bulan untuk mengganti sistem informasi lamanya dengan yang baru, sehingga dapat membedakan di antara tingkat pelanggan dan menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan yang diminta. Sistem baru yang terbiaya yaitu $1 juta dan dipasang oleh staf SI pada saat itu tidak bekerja dengan layak. Transaksi yang rumit dan rentan terjadi kesalahan. Beberapa transaksi dibatalkan serta yang lainnya dapat ditahan. Sistem tersebut tidak dapat membedakan di antara mana yang pelanggan. Sistem tersebut akhirnya mati dan transaksi diproses secara manual. Manajemen SI yang baru kemudian diperkerjakan untuk membangun sebuah sistem baru dan memperbaiki hubungan yang tegang antara bagian operasi dan SI. Jadi apa yang salah? SI tidak dapat atau tidak akan mengatakan tidak untuk seluruh permintaan peningkatan sistem, hanya untuk menanyakan manajemen puncak. Manajemen SI mengabaikan fakta dan menjanjikan bahwa mereka dapat membangun sebuah sistem skala. Kesalahan besar yaitu jadwal proyek yang ketat. Untuk menghadapi masalah dan tantangan tersebut, para pengembang tidak dapat mengatakan mengenai permasalahan yang mereka hadapi sepanjang jalan. Yang diminta yaitu apa manajemen SI yang dapat dilakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil. Pertama, menegosiasikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek, memberikan laporan kemajuan, menginformasikan manajemen puncak tentang masalah dan tantangan yang tidak terduga, lebih terbuka dalam manajemen, dan memberikan persyaratan agar pengembangan dapat dilanjutkan. Yang kedua, apakah permasalahan pengembang internal yang didemonstrasikan dalam kasus ini? Yang pertama, pengembangan perangkat lunak khusus sulit, memakan waktu dan rawan kesalahan. Jadwal waktu biasa padat dan seringkali tidak selesai tepat waktu. Persyaratan dan perencanaan yang kurang, dan mungkin ada komunikasi dan kerja tidak memadai antara pengguna dan pengembang. Dan C, yaitu bagaimana permasalahan internal tersebut dapat diatasi. Yang pertama, manajemen menjelaskan kepada manajemen lainnya bahwa pengembangan itu sulit, memakan waktu, dan rawan terjadi kesalahan. Hal ini dapat difasilitasi tentang proyek pembangunan dalam rumah. Rencana proyek yang dipikirkan dan dokumentasikan dengan hati-hati dan harus disiapkan. Rencana cadangan dan skenario terburuk dapat waktu penyelesaian proyek dapat disiapkan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.